Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel ini belajar bahasa Jepang dari awal ya, dari dasar. Melanjutkan materi sebelumnya ya, di bab 1 sudah selesai. Sekarang kita belajar di bab 2 ya, Minana Nihongo ataupun setara dengan JLPTN 5. Oke, bab 2 ya. Ini seperti biasa ada bacaan, kita baca dulu bersama-sama. Di sini juga sudah ada artinya ya, seperti itu. Hai, dai nika ya, bab 2. Arewa sensei no pasokong des. Arewa sensei no pasokong des. Are ya, kata tunjuk memiliki arti itu. Itu yang dimana itunya itu lebih jauh ya. Jadi jauh dari si pembicara maupun lawan bicara. Nanti akan kita bahas di bab ini juga. Arewa sensei no pasokong des. Ya, partikel no kemarin sudah kita bahas di bab 1. Ya, itu pemilikan. Arewa sensei no pasokong des. Itu adalah komputer guru ya, dari belakang ke depan. Jadi kalau mengartikan suatu kalimat bahasa Jepang itu sebelum wa diartiin dulu ya, sebelum wa diartiin dulu. Nah, setelah wa itu dari belakang ke depan. Seperti itu. Itu cara mengartikan bahasa Jepang. Oke, lanjut. Korewa borupen des. Ini adalah pulpen ya, borupen, pulpen. Sorewa enpitsu des. Itu adalah pensil. Arewa watashi no pasokong dewa arimasen ya. Itu adalah bukan ya, dewa arimasen ya. Dewa arimasen. Pola kalimat di bab 1 kemarin ya. Satunya dewa arimasen apa, minasang? Ya, yang ingat silakan boleh tulis di kolom komentar. Itu adalah bukan komputer saya. Pasokon. Selanjutnya, arewa sensei no pasokon des. Itu adalah komputernya sensei atau guru. Kono zashi wa Suzuki-san no zashi des. Ya, zashi itu artinya majalah. Majalah ini adalah, nah sebelum wa diartiin dulu, setelah wa dari belakang. Majalah ini adalah majalahnya saudara Suzuki. Karena kepunyaan partikel no. Hanya ano zashi wa Agusu-san no zashi des. Majalah itu, nah, ano sama are ya, memiliki maksud yang sama, tapi nanti kita akan bahas perbedaannya. Majalah itu adalah majalahnya saudara Agus. Lanjut. Watashi no kabang wa kore dewa arimasen. Tas saya, nah, ini lagi bahas tas saya. Nah, tas saya itu kenapa? Setelah wa diartiin. Tas saya kore dewa arimasen, bukan yang ini. Watashi no kabang wa are des, itu. Ini jadi di bab ini tuh kita akan belajar tunjuk ya, kata tunjuk. Contohnya Tanaka sensei no tsukue wa, Tanaka sensei no tsukue wa sore dewa arimasen. Tanaka sensei no tsukue wa, meja guru Tanaka bukan ya, bukan yang itu. Mejanya guru Tanaka bukan yang itu. Tanaka sensei no tsukue wa, mejanya guru Tanaka adalah itu ya. Bukan yang itu tapi itu. Nah, kan kalau bahasa Indonesia kan itu sama itu kan nggak ada perbedaan. Cuma kalau di Jepang itu ada sore sama are, yang dimana nanti akan kita bahas di bab ya, di pola kalimat ini. Oke, itu bacaan pengenalan mengenai yang ada di bab 2 ini. Misalnya kita akan fokus ke bunke atau pola kalimatnya. Yang pertama adalah kore, sore, are. Ini, itu. Nah ya, ini pasti ya di dekat si pembicara. Itunya sore itu dekat dengan lawan bicara. Kalau are itu jadi jauh dari keduanya ya.
Kore sore arewa apa-apa des. Ya, kore sore arewa nani-nani des. Ini itu adalah apa? Adalah siapa? Adalah apanya apa? Apanya siapa? Nah gitu ya. Pokoknya ini lagi bahas sebelum itu pembahasan itu menunjukkan ini itu apa, ini itu siapa dan sebagainya. Oke, biar lebih paham kita lanjut ke contoh kalimat. Yang pertama ya, di sini ada tiga contoh kalimat. Yang pertama, kore wa hong desu. Kore wa hong desu. Kore wa hong desu. Ini adalah buku. Nah, ininya itu dekat di si pembicara yang lagi ngomong nih. Selanjutnya, nomor 2. Sore wa pasokong desu. Sore wa pasokong desu. Sore wa pasokong desu. Itu adalah komputer. Itu adalah komputer. Nah, si pembicara itu ngomong, itu ya komputer. Nah, nunjuk itunya itu dekat dengan si pembicara. Maaf, dengan lawan bicara. Karena itu nunjukin itu. Berarti tidak dekat di si pembicara. Dekatnya dengan lawan bicara. Yang terakhir, are wa kuruma desu. Are wa kuruma desu. Are wa kuruma desu. Itu adalah mobil. Itu adalah mobil. Itu adalah mobil. Jadi itunya itu jauh dari si pembicara maupun lawan bicara. Jadi sebelah sono no. Nah itu. Nah, inilah pengenalan mengenai kata tunjuk ini itu. Kalau di bahasa Indonesia kan ini itu kan. Tapi kalau di bahasa Jepang itu kore sore are. Ya, ada gambaran ya. Bagi yang tidak ada gambaran, dipahami sekali lagi atau putar sekali lagi, dimundurin lagi ya waktunya biar sampai paham. Kalau misalnya masih belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya pola kalimat kedua. Kore wa. Nah, ini lebih dalam lagi ya pembahasannya. Kore wa nani desu ka? Nah, desu ka, ka itu tanda tanya. Berarti ini untuk bentuk pertanyaan. Kore wa nani desu ka? Ini adalah apa-apa desu ka? Nah, ini pun ada jawabannya. Hai, so desu. Itu kalau positif. Kalau negatif, iye chigaimasu. Bukan. Kalau hai, so desu, ya benar. Oke, biar ada gambaran, kita langsung ke contoh kalimat. Di sini ada 2 contoh kalimat. Yang pertama, ya. Kore wa borupen desu ka? Kore wa borupen desu ka? Kore wa borupen desu ka? Ini adalah pulpen kah? Ini adalah pulpen kah? Nah, jadi kan kita nggak tahu nih, ini bentuknya itu ya kan kita tahu kan, pulpen itu kan bisa aja pulpen mekanik atau pulpen yang lainnya, pensil juga bisa. Jadi kan makanya bentuk pertanyaan untuk konfirmasi. Nah, soalnya kita bingung nih, ini pulpen atau pensil mekanik. Nah itu. Kalau misalnya jawabannya benar pulpen, kore wa borupen desu ka? Mengkonfirmasikan. Kalau jawabannya ya benar pulpen ya, hai, so desu. Ya benar. Ya. Kore wa borupen desu ka? Apakah ini pulpen? Ya benar. Itu kalau jawaban positif. Ya, seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Sore wa hong desu ka? Sore wa hong desu ka? Nah, jawabannya ini ke negatif nih atau bukan ya. Jawabannya itu ya iye chigaimasu. Bukan. Nah, terus dikasih jawaban yang benar. Dikasih statement atau kalimat jawaban benar. Kore wa noto desu. Ini adalah buku catatan. Ya. Kan buku sama buku catatan beda. Kalau buku catatan memang itu buku tulis ya. Kalau hong kan banyak nih buku. Definisinya itu secara
global itu buku, tapi nggak ada keterangan buku apa. Makanya nih untuk konfirmasi apakah ini buku? Bukan. Ini tuh buku catatan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya yang pertama nih, korewa burupen desu ka? Kan ini positif nih. Kalau misalnya dinegatifin bisa apa enggak? Bisa, tergantung subjek atau benda ya. Yang lagi dibahas itu ya sesuai enggak apa yang ditanyakan. Kalau saya lah ya bilang aja, iya mas. Terus dikasih jawaban yang benar. Terus apa dong gitu ya? Begitu dengan ini, sore wa desu ka? Iya mas. Kalau misalnya dibikin kalimat positif bisa apa enggak? Ya bisa. Kalau misalnya belum dari itu buku ya. Kalau buku ya hai so desu. Hai, seperti itu ya. Hai. Semoga ada gambaran ya untuk pola kalimat kedua ini ya. Kalau nggak ada silakan diputar sekali lagi untuk bab 2. Kalau masih belum paham silakan tulis kolom komentar. Oke, lanjut kita ke bab 3. Bab pola kalimat ketiga. Kore sore are wa nan desu ka? Kore sore are wa nan desu ka? Kore sore are wa nan desu ka? Ini itu adalah apa? Nah, kalau di pola kalimat kedua itu kita konfirmasi, kita tuh tahu nih barang ini tuh apa. Cuman emang iya masih ragu nih. Tuh makanya mengkonfirmasi biar lebih jelas bahwa apakah ini yang sesuai saya pikir gitu. Nah, kalau yang pola kalimat ketiga ini kita tuh bener nggak tahu ini tuh apa. Kita nggak tahu, makanya menggunakan pola kore sore are wa nan desu ka? Menunjukkan ini itu apa. Nggak tahu nih, bener nggak tahu sama sekali. Itu. Ini namanya nama barangnya apa gitu, makanya nggak tahu. Oke, biar lebih paham kita langsung ke contoh kalimat. Di sini ada 2 contoh kalimat. Yang pertama adalah kore wa nan desu ka? Ini adalah apa? Berarti ini menunjuk kore yang ada di dekat saya, karena saya yang bilang. Nunjuk nih, ini apa sih? Gitu kan. Nah, kalau di contoh kalimatnya jawabannya ya tergantung yang ditunjuk ya. Kalau di sini contohnya itu sore wa konbekutsu desu. Sore wa konbekutsu desu. Si lawan bicara menjawab itu adalah konveks. Konveks itu meteran ya, meteran. Ini tadi di tempat kerja nih. Nah, kenapa si lawan bicara menggunakan jawaban sore? Kenapa coba minasan? Yang tahu silahkan ditulis kolom komentar ya. Maksudnya contoh kalimat kedua, sore wa nan desu ka? Itu adalah apa? Nah, saya itu nunjuk ke itu yang di dekat dengan lawan bicara saya. Makanya itu apa sih? Gitu kan. Nah, si lawan bicara itu menjawab, kore wa hamma desu. Kore wa hamma desu. Ini adalah palu, hamma, palu. Gitu. Kenapa menggunakan kore? Silakan ya. Minasang yang tahu ditulis kolom komentar. Inilah pola kalimat ketiga yang dimana kita tuh nanya, bener nggak tahu nih ini namanya apa. Seperti itu. Bagi yang belum paham silakan di rewind lagi ya. Kalau masih belum paham juga silakan tulis kolom komentar. Selanjutnya pola kalimat keempat. Kore sore are wa hito no nani desu. Ini itu adalah kepunyaan orang. Nah, orangnya itu punya apa? Apa yang lagi dibahas kata bendanya ya, seperti itu. Oke, biar lebih paham kita lihat contoh kalimat. Di sini ada 2 contoh kalimat ya. Yang pertama, kore wa watashi no jisho desu. Kore wa watashi no jisho desu. Kore wa watashi no jisho. Ini adalah kamus saya. Ini adalah jisho, kamus saya. Punya saya ini kamus. Makanya ini menyatakan pernyataan bahwa ini adalah kamus saya. Terus contoh yang kedua, sore wa sensei no kabang desu. Sore wa sensei no kabang desu. Itu adalah tasnya guru. Itu adalah tasnya guru. Jadi menyatakan bahwa itu tasnya
guru. Jadi ini kata tunjuk, nunjuk sesuatu, yaitu tuh apa, terus punyanya siapa, seperti itu ya. Bagi yang belum ada gambaran, silakan boleh tulis di kolom komentar. Oke, lanjut next ya. Selanjutnya pola kalimat kelima. Kore sore are wa hito no apa-apa desu ka? Nah, kore sore are wa hito no nani-nani desu ka? Kalau tadi pernyataan ya, ini pernyataan. Nah, kalau ini pertanyaan, klarifikasi, mengkonfirmasi. Ya. Oke, biar lebih paham kita langsung ke contoh kalimat. Di sini ada 2 contoh kalimat. Yang pertama, kore wa anata no enpitsu desu ka? Kore wa anata no enpitsu desu ka? Kore wa anata no enpitsu desu ka? Ini apakah pensil kamu? Ini apakah pensil kamu? Jadi konfirmasi nih. Saya lihat pensil, terus nggak tahu ini punya siapa. Makanya saya nanya kamu, apakah ini punya kamu? Nah, di sini memiliki jawaban positif. Berarti ya, iya itu punya saya. Kalau positif harus diawali dengan hai. Ya. Sore wa watashi no enpitsu desu. Sore wa watashi no enpitsu desu. Sore wa watashi no enpitsu desu. Ya, itu adalah pensil saya. Oh, berarti benar. Berarti konfirmasinya benar bahwa itu ya punya saya kayak itu. Selanjutnya, yang contoh kedua. Are wa Agususang no kamera desu ka? Are wa Agususang no kamera desu ka? Are wa Agususang no kamera desu ka? Konfirmasi nih. Itu apakah kameranya saudara Agus? Itu apakah kamera? Nah, ini mengkonfirmasi apakah itu kameranya saudara Agus. Konfirmasi, kalau enggak ya jawabannya iye. Di awal dengan iye dulu. Penegasan. Iye, bukan. Are wa Agususang no kamera dewa arimasen. Tidak. Itu ya, bukan kameranya saudara Agus. Ada orang nanya ke saya nih, itu kameranya si Agus? Oh bukan, itu bukan kameranya si Agus. Karena saya tahu itu bukan kameranya si Agus, saya jawab. Itu ya. Hai, inilah bentuk pertanyaan ya, yang dimana memiliki jawaban hai atau iye untuk positif maupun negatifnya. Semoga ada gambaran ya. Kalau yang belum ada gambaran, silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya pola kalimat ke-6. Kore sore are wa dare no nani-nani desu ka? Nah, kore sore are wa dare no nani-nani desu ka? Ini itu adalah apanya siapa? Nah, punyanya siapa sih si barang ini gitu. Kita tahu, kita lihat barang nih, tapi kita nggak tahu yang punya siapa kayak gitu. Makanya menanyakan dare no desu ka? Punya siapa ini? Oke, biar lebih paham, kita ke contoh kalimat. Di sini ada 2 contoh kalimat ya. Yang pertama, kore wa dare no noto desu ka? Kore wa dare no noto desu ka? Kore wa dare no noto desu ka? Ini adalah apakah buku catatannya? Maaf ya. Ini adalah buku catatannya siapa? Ini adalah buku catatannya siapa? Jawab nih. Karena saya tahu kan. Sore wa Suzuki-san no noto desu. Sore wa Suzuki-san no noto desu. Sore wa Suzuki-san no noto desu. Itu adalah buku catatannya saudara Suzuki. Memiliki jawaban. Makanya saya jawab tuh. Yang kedua, are wa dare no kuruma desu ka? Are wa dare no kuruma desu ka? Jawab nih karena saya tahu. Agususang no kuruma desu. Agususang no kuruma desu.
Jadi karena saya nggak tahu ya, saya nanya ini barangnya punya siapa, terus jawab. Ya kalau kita tahu. Kalau nggak tahu ya jawab seperti yang di pola sebelumnya, iye. Atau misalnya bener nggak tahu nih, ya bilang aja iye, wakarimasen dan sebagainya. Hai. Yang belum ada gambaran silakan tulis komentar ya. Atau diriwain dulu ya, dipahami betul-betul. Oke, selanjutnya pola kalimat ketujuh ya. Kono sono ano nani nani wa hitono nani nani desu. Ya, ini lebih kompleks lagi nih, lebih dalam lagi. Kita beralih dari yang tadi kore sore are, sekarang kono sono ano apa-apa wa. Nah, hitono apa-apa des. Jadi kalau di sini ya, kono sono ano diikuti kata bendanya, diikuti barang yang sedang kita bahas. Ya. Terus hitono nani des. Punya orang, barang itu punya orang siapa? Nah, oke, mungkin agak susah kalau lihat pola kalimat. Kita coba ke contoh kalimat langsung biar ada gambaran. Di sini ada 3 contoh kalimat ya. Yang pertama, kono kagi ya. Kono kagi wa. Kono kagi. Nah, kan. Kono sono anonya diikuti kata benda. Kono kagi wa. Kagi itu kunci. Kunci. Nah, kono itu ya ini sama kayak kore. Bedanya kalau kono diikuti kata benda. Kono kagi wa, kunci ini adalah watashi no kagi desu. Kunci ini adalah watashi no kagi desu. Ya, kunci ini adalah kunci saya. Nah, kan ini kan pakai kono kagi. Nah, kalau misalnya kore kagi, bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, kalau misalnya kata bendanya diikuti, ya harus dipakai kono kagi, kore kagi nggak ada. Ya, contoh ini nggak saya tulis di layar ya, dengerin aja. Kore wa nan desu ka? Ya. Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Ini apa? Ini adalah apa? Saya jawab dong. Sore wa kagi desu. Sore wa kagi desu. Itu adalah kunci. Nah, terus nanya lagi kan. Nah, kono kagi wa dare no desu ka? Kono kagi wa dare no desu ka? Kunci ini punya siapa? Nah, kono kagi kayak gitu loh. Ya, ada gambaran ya. Jadi kalau kono sono ano diikuti kata bendanya atau barangnya. Contoh yang kedua. Sono tsukue wa. Sono tsukue wa. Meja itu adalah dadang sang no tsukue desu. Dadang sang no tsukue desu. Mejanya saudara Dadang. Ya, sono tsukue wa dadang sang no tsukue desu. Sono tsukue wa dadang sang no tsukue desu. Meja itu adalah mejanya saudara Dadang. Ya, jadi sore. Sore itu nggak diikuti kata benda, kalau sono diikuti kata benda. Yang ketiga, ano kabang wa Agususang no kabang desu. Ano kabang wa Agususang no kabang desu. Tas itu adalah tasnya saudara Agus. Ya. Jauh dari si lawan bicara maupun si pembicara. Nunjuk yang di sono no. Nah, itu. Tas itu adalah tasnya saudara Agus. Hai. Itulah bentuk kono sono ano. Ini itu yang harus diikuti kata benda. Konteksnya sama, nunjuk ini itu seperti kore sore are. Bedanya kalau kore sore are nggak menunjukkan atau nggak diikuti kata bendanya atau barang. Tapi kalau kono sono ano harus diikuti bendanya, barangnya, seperti itu. Oke, kalau bagi yang belum ada gambaran silahkan di rewind dulu, dipahami sekali 2 kali. Kalau misalnya sudah paham, kita lanjut. Kalau belum paham silahkan ditulis di kolom komentar.
Biasanya pola kalimat ke-8. Nani-nani desu ka? Nani-nani desu ka? Nah, ya. Apa-apa desu ka? Apa-apa desu ka? Nah, kan di sini itu berarti bingung nih, menunjuk sesuatu tapi bingung antara ini tuh A atau ini B namanya. Nah, gitu. Oke, biar lebih gampang, di sini ada 3 contoh kalimat ya. Yang pertama, kore wa hon desu ka? Jisho desu ka? Nah, ya. Kore wa hon desu ka? Jisho desu ka? Ini apakah buku atau kamus? Nah, karena bentuknya ya seperti buku, tapi kok kayak kamus. Kalau kamus kok kayak buku, intinya mah sama bentuknya, ya. Cuman isinya kita nggak tahu. Makanya nanya nih, bingung, ya. Ini buku atau kamus? Nah, di contoh kalimat ini jawabannya kamus. Ya memang ini kamus gitu loh. Makanya silakan minasang bagi yang ketika di kehidupan nyatanya itu bingung nih. Ini sepeda atau sepeda listrik? Nah, kayak gitu kan. Sama-sama sepeda. Cuma kan beda konteksnya. Sepeda biasa sama sepeda listrik kayak gitu. Hai. Yang kedua, sono kabang wa ari-san no desu ka? Rino-san no desu ka? Sono kabang wa ari-san no desu ka? Rino-san no desu ka? Tas itu punyanya Ari-san atau punyanya Rino-san? Saya nggak tahu nih ini tasnya siapa, makanya saya nanya. Ini kayaknya ada 2 orang nih yang tas itu sama, yaitu saudara Ari sama saudara Rino. Makanya saya nanya nih, ini tuh tasnya saudara Ari atau saudara Rino gitu. Nah, di contoh kalimat ini jawabannya, oh ini tasnya saudara Ari nih. Nah ya, gitu. Yang terakhir, ano hito wa Agustu-san desu ka? Dadang-san desu ka? Ano hito wa Agustu-san desu ka? Dadang-san desu ka? Nah, menanyakan orang itu Agus atau Dadang? Ya karena saya belum pernah ketemu, cuman dikasih tahu nanti ketemu saudara ini ya. Gimana ya, kan belum ketemu kan, makanya memastikan itu tuh Agus atau Dadang gitu. Nah, di sini jawabannya Dadang ya. Hai ya, silakan bagi yang belum ada gambaran terus di kolom komentar. Ya demikian ya 8 pola kalimat yang ada di bab 2 seperti itu ya. Silakan di rewind lagi dari bab 1 sampai bab 8 ini sekali, 2 kali, 3 kali ya. Kalau sudah paham nanti kita bisa lanjut lagi ya. Itu bagi yang belum paham. Kalau yang sudah paham, kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan bahas Renshu E, latihan A. Nah, latihan ini itu membuat atau praktek ngomong ya, yang dimana yang bergaris bawah itu diganti dengan poin-poin kosakata yang ada di bawahnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Sama seperti bab 1 ya caranya. Oke, yang pertama, kore wa rajikase desu. Kore wa rajikase desu. Ya, silakan minasang sambil nonton, sambil dengerin, sambil juga ikut ngucapin ya. Setelah saya ngucapin, silakan ikut ngucapin. Oke ya. Kore wa rajikase desu. Oke, poin pertama. Simbung ya. Nah, simbung ini kita ganti yang ada bergaris bawah ini ya. Kore wa simbung desu. Kore wa simbung desu. Poin 2. Kore wa haizara desu. Kore wa haizara desu. Di sini sudah ada artinya, silakan bisa pahami juga ya. Oke, poin 3. Kore wa noto desu. Kore wa noto desu. Poin 4. Kore wa raita desu. Kore wa raita desu. Poin 5.
Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Hai. Nibang ya, nomor 2. Are wa watashi no kabang desu. Are wa watashi no kabang desu. Oke, poin 1. Are wa Oyama-san no kabang desu. Are wa Oyama-san no kabang desu. Poin 2. Are wa Kawanaka-san no kabang desu. Are wa Kawanaka-san no kabang desu. Poin 3. Are wa Suri-san no kabang desu. Are wa Suri-san no kabang desu. Poin 4. Are wa Shiti-san no kabang desu. Are wa Shiti-san no kabang desu. Poin 5. Are wa dare no kabang desu ka? Are wa dare no kabang desu ka? Nah, ya. Jadi minasan juga harus paham artinya ya. Jadi ini tuh artinya apa, ini tuh artinya apa ya. Belajar mengira-ngira arti dengan kalimat yang kita baca bareng-bareng. Sangbang nomor 3. Kore wa watashi no desu. Kore wa watashi no desu. Poin 1. Kore wa Agusu-san no desu. Kore wa Agusu-san no desu. Poin 2. Kore wa Dadang-san no desu. Kore wa Dadang-san no desu. Poin 3. Kore wa Tanaka sensei no desu. Kore wa Tanaka sensei no desu. Poin 4. Kore wa Suzuki-san no desu. Kore wa Suzuki-san no desu. Poin 5. Kore wa dare no desu ka? Kore wa dare no desu ka? Yongbang nomor 4. Kono tabako wa watashi no desu. Kono tabako wa watashi no desu. Poin 1. Kono pasokon wa watashi no desu. Kono pasokon wa watashi no desu. Poin 2. Kono keitai denwa wa watashi no desu. Kono keitai denwa wa watashi no desu. Poin 3. Kono raita wa watashi no desu. Kono raita wa watashi no desu. Poin 4. Kono kamera wa watashi no desu. Kono kamera wa watashi no desu. Poin 5. Kono kagi wa watashi no desu. Kono kagi wa watashi no desu. Poin 5. Maaf ya. Nomor 5. Gobang. Sore wa hon desu ka? Jisho desu ka? Sore wa hon desu ka? Jisho desu ka? Poin 1. Sore wa bolpen desu ka? Shapu pensiru desu ka? Sore wa bolpen desu ka? Shapu pensiru desu ka? Poin 2. Sore wa zashi desu ka? Noto desu ka? Sore wa zashi desu ka? Noto desu ka? Poin 3. Sore wa radio desu ka? Rajikase desu ka? Sore wa radio desu ka? Rajikase desu ka? Nah, ya. Demikian renshu ya, kita mempraktekkan mengucapkan ya. Jadi biar lidah kita terbiasa. Silakan ya dipelajari ya, dibiasakan ngomong biar lidahnya terbiasa.
Kalau ada pertanyaan di range E silahkan tulis di kolom komentar. Baik, selanjutnya ya, kaiwa. Ya, percakapan ya. Di sini ada dua orang ya, saudara Agus Susang sama Suzuki Sang, saudara Suzuki. Hai, yang pertama saudara Agus. Di sini sudah ada artinya ya, jadi binatang juga sudah ada gambaran mengenai apa isi di dalam percakapan ini. Pertama Agus, sumimasen, kore wa dentaku desu ka? Suzuki, iie, sore wa dentaku ja arimasen. Agus, nan desu ka? Suzuki, jisho desu. Agus, jisho desu ka? Suzuki, so desu. Agus, dare no desu ka? Suzuki, kaisha no desu. Nah ya, di percakapan ini itu membahas mengenai kamus atau kalkulator nih, karena kan ada tuh ya kamus elektronik ya, bentuknya kayak kalkulator gitu, makanya ditanyain sama saudara Agus. Itulah kaiwa ya, jadi bentuk kaiwanya seperti ini gitu, conservationnya ya. Nah di dunia nyata tuh nggak gini kalau misalnya percakapan gitu ya. Jadi silahkan minasang dibiasakan untuk kaiwanya. Oke, lanjut. Ini sesi terakhir ya, sesi mondai ya. Soal. Di sini ada 1, 2, 3, 4 soal ya. Saya mengerjakannya adalah ini ada rei contohnya ya. Simbung ya, garis miring kore, garis miring des, garis miring wa. Nah, ini merupakan kalimat acak. Nah, jadikan kalimat yang benar. Nah, dari kalimat acak tadi menjadi kalimat benar seperti ini. Kore wa simbung des. Artinya apa minasang? Silakan yang tahu tulis di kolom komentar. Nah, di sini ada 4 soal ya. Silakan dikerjakan dan jawabannya tulis di kolom komentar ya minasang ya. Baik, sepertinya untuk bab 2 sudah selesai karena ini sudah sesi terakhir ya, mondai. Bagi minasang ada yang masih belum paham, belum mengerti, atau misalnya pengen kaiwanya biar terbiasa ya, diulang-ulang terus ya, di rewind di menit yang ada kaiwanya ya, yang kita baca bareng-bareng, silakan biar terbiasa lidahnya. Kalau yang masih belum paham juga silakan tulis di kolom komentar, insya Allah saya jawab.